Bayangkan sebuah dunia di mana cahaya tak pernah menyala saat malam tiba, di mana manusia tak mampu menjelajahi langit, apalagi luar angkasa. Sebuah dunia tanpa sistem pengobatan yang menyelamatkan jutaan jiwa setiap hari. Tapi, semua itu berubah karena satu orang. Seseorang yang tak dikenal banyak orang. Seseorang yang pernah dianggap gila, bahkan oleh bangsanya sendiri. Namanya Nikola Tesla. Lahir di tengah badai petir tahun 1856. Sebagian orang menyebutnya kutukan, sebagian lagi menyebutnya pertanda. Tapi tak ada yang tahu bahwa dari pikirannya yang sunyi akan lahir sebuah percikan yang kelak menerangi seluruh dunia. Listrik arus bolak-balik, penemuan yang dianggap mustahil, kini menjadi tulang punggung peradaban modern. Tapi apakah itu saja warisannya? Dokumen-dokumen rahasia, sketsa mesin yang belum pernah dibuat, dan catatan-catatan yang disembunyikan selama puluhan tahun, menyisakan pertanyaan. Apa sebenarnya yang ditemukan Tesla yang tak ingin dunia ketahui? Dan mengapa ia mati sendirian di kamar hotel tua, tanpa nama, tanpa warisan, tanpa pengakuan? Inilah kisah seorang jenius yang menciptakan masa depan, namun terkubur dalam bayang-bayang sejarah. Pernahkah kamu membayangkan seorang anak 10 tahun yang sudah menguasai seluruh ilmu di perpustakaan kotanya? Atau seorang remaja 16 tahun yang dipercaya menyembuhkan raja saat dokter-dokter istana menyerah? Namanya nyaris dilupakan di negeri asalnya, tapi di barat ia disebut sebagai Avicenna dan dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Ia hidup lebih dari 1000 tahun lalu, tapi karya tulisnya masih diajarkan bahkan hingga abad ke-20. Siapakah dia sebenarnya? Seorang tabib, filsuf, ilmuwan jenius, atau semuanya sekaligus? Inilah kisah seorang pemuda dari Bukhara namanya Ibnu Sina yang menulis ensiklopedia ilmu kedokteran saat dunia masih terjebak dalam tahayul. Dan yang paling mengejutkan, sebagian penemuan dan pemikirannya masih belum mampu disamai hingga hari ini. Sebelum mesin uap ditemukan, sebelum pabrik-pabrik berdiri, di tanah Islam yang megah, seorang pria merancang masa depan dengan tangan dan imajinasi. Dialah Al-Jazari, sang insinyur jenius dari abad ke-12. Ia bukan sekadar pembuat alat, tapi penemu sistem yang kelak akan menggerakkan dunia. Di kota Diyarbakir, ia membangun sesuatu yang belum pernah dibayangkan manusia. Robot pelayan, jam air mekanis, mesin otomatis, hingga sistem pompa air dengan gear dan katrol yang jadi cikal bakal teknologi modern. Ia tidak sekadar menciptakan, ia mendokumentasikan. Dalam bukunya yang legendaris, Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, The Book of Ingenious Mechanical Devices, ia menggambar, menulis, dan merancang lebih dari 100 alat yang bekerja secara otomatis. Abad ke-12. Tapi teknologinya serasa dari abad ke-21. Banyak dari idenya menjadi dasar bagi rekayasa modern. Mekanisme engkol, katup, roda gigi, dan program otomatisasi. Al-Jazari tidak hanya merancang mesin, dia merancang logika. Namun seperti banyak ilmuwan dari timur, namanya perlahan memudar, ditelan sejarah yang menulis lebih banyak dari barat. Tapi roda-roda ciptaannya tetap berputar. Ketika dunia belum tahu apa itu mesin, dia sudah membuatnya bekerja. Al-Jazari, sang penemu yang menulis masa depan dengan tangan masa lalu. Di dunia yang dikendalikan oleh suara laki-laki, lahir satu suara lembut, tapi tak pernah gentar. Ia tidak menuntut panggung, namun dunia terpaksa menoleh. Dialah Marie Curie, ilmuwan, ibu, perintis, dan wanita pertama dalam sejarah yang memenangkan 2 hadiah Nobel. Di saat perempuan dilarang duduk di bangku kuliah, Marie belajar diam-diam. Di tengah ruang laboratorium yang dingin, ia mengolah ton demi ton batuan tambang, menyaring kebenaran dari partikel yang tak terlihat. Lalu, ia menemukan sesuatu yang akan mengubah dunia. Radioaktivitas. Bukan sekadar konsep, tapi kekuatan tak kasat mata yang bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Dari penemuannya lahir terapi kanker,
pemindaian medis, hingga bom atom. Namun tak banyak yang tahu bahwa penelitian itu perlahan membunuhnya. Tanpa alat pelindung, ia menyentuh radium dan polonium dengan tangan telanjang, membayar pengetahuan dengan tubuhnya sendiri. Ia tidak pernah kaya, tidak pernah mencari kekuasaan, tapi ia memberi dunia cahaya dengan membakar dirinya sendiri. Marie Curie bukan hanya ilmuwan, ia adalah api yang menyala diam-diam namun abadi. Marie Curie, wanita yang menulis ulang sejarah dengan kesunyian dan menyinari dunia dari laboratorium kecilnya yang gelap. Di sebuah kota kecil di Jerman, tahun 1879, lahir seorang anak yang tampak biasa. Diam, sering termenung, bahkan dianggap lambat berbicara. Tapi di balik matanya yang tenang, tersembunyi sebuah badai pemikiran yang kelak akan mengguncang dunia. Namanya Albert Einstein. Ia tak mengikuti aturan, ia menantangnya. Ketika dunia percaya waktu dan ruang itu mutlak, Einstein berkata, "Tidak, waktu bisa melambat, ruang bisa melengkung." Teori relativitas. MC2. Persamaan paling terkenal dalam sejarah manusia yang mengubah fisika dan mengubah pemahaman kita tentang semesta. Namun Einstein bukan hanya jenius matematika. Ia adalah hati yang menolak peperangan. Seorang pengungsi yang lari dari tirani. Suara nurani di tengah kekacauan abad ke-20. Ketika bom atom meledak, dari rumus yang lahir dari pikirannya sendiri, Einstein menunduk dan berkata, "Saya hanya berharap dunia tidak lupa pada kemanusiaannya." Ia tak punya istana, tak punya pasukan, tapi dengan sepotong kapur dan papan tulis, ia menulis ulang hukum-hukum alam. Einstein mengajarkan kita satu hal, bahwa keajaiban terbesar sering lahir dari keberanian untuk berpikir berbeda.